sebelum apa itu kaki ini kan awalnya bersila gini kok lama-lama kok sini kebas. Belum sentuh ya? Belum sentuh. Terus. Waktu mau Pak Ustadz sentuh ini macam sila kita ini macam mau ngintip. Ngintip. Nah, tiba-tiba macam mau ngintip itu kan. Terus Pak Ustadz pura-pura ya saya tahu kan gitu kan. Pura-pura saya. Nah, pura-pura sana itu kan macam mau dekati gitu tadi. Nah, begitu apa lama-lama kok sini sakit. Meronta-ronta. Tapi waktu Pak Ustadz nyentuh itu batin ini ngomong itu Pak Ustadz. Silanya balikkan sama orang apa? Balikkan sama yang ini, yang ngapain saya gitu. Oh, balikkan sama yang ngapain saya. Oh, berarti yang nyantet bapak itu balikkan ke sana. Jadi silanya siapa yang ngapain saya itu kembalikan sama yang silanya. Ya Allah. Yang balikkan itu. Allah merinding saya sampai Masya Allah. Sempat saya ucap itu Ustaz, sempat kalau waktu Ustaz tarik gini saya sempat ucap balikkan sama orang yang buat saya. Tapi itu buruk, itu dendam, tidak boleh. Ya bukan gitu Pak Ustaz, sebenarnya saya ini udah macam sebenarnya bukan saya yang ucap. Saya paham, itu bukan bapak, itu dalam diri bapak. Teruskan. Itu jin kafir itu yang buat, yang bisikan. Terus. Iya, terus saya macam sebenarnya ucap Allah balikkan kembalikan. Ya terus. Terus itu lagi terus, yang diambil gitu lagi. Ya kita bukan dendam Ustaz. Iya udah terus ya paham. Terus balik sini ini masih ada lagi sini Ustaz nih, cuman macam jalan. Tapi sekarang alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya Allah, tabarakallah, kasih banyak ya Allah. Kau berikan kesembuhan sama jemaat sama Pak Tony ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan dia sehat terus ya Allah, beri dia istiqomah dalam ketaatan ya Allah, beri dia hidayah ya Allah. Dia ingin tadi panas, sekarang masih panas. Udah enggak kan? Tadi kan parah tadi. Ya, sekarang udah enggak lah, apa pula? Udah sehat kan? Tuh mukanya kan udah bagus. Tadi kayak setan mukanya sebelum diruqyah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi jangan sekali lah. Bapaknya udah berat kali penyakitnya. Bulan depan datang lagi. Nah, di rumah ini kakak bisa baca Quran, anak, ya. Anak tolong ruqyah bapak di rumah. Sambil menunggu bulan depan minggu kedua. Nah, bulan depan sama Ustadz, di rumah sama anak terus gitu, baca Quran, sholat jangan tinggal, banyak zikir. Mulai dulu di majelis sama anak. Nah, ikut majelis. Anak mengajar itu mempercepat penyembuhan itu. Jangan nggak ibadah. Kalau nggak ibadah, nanti saya bagikan nanti. Syarat setelah diruqyah ada syaratnya. supaya tetap sehat, banyak istighfar, selawat, sholat, banyak taubat, cari ilmu agama. Nanti sudah saya bagi itu kan di WA grup. Nah, sekarang Habib cerita dulu, berbagi apa yang dirasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiya ya Ustaz. Amin. Tabarakallah. Begitu banyak yang datang ya. Mungkin bagi mereka yang mempelajari ilmu al-hikmah, yaitu jika membuka mata batin satu sama lain, sesungguhnya guru yang sejati itu ada dalam diri sendiri. Itulah guru yang sejati. Sejatinya diri itu adalah guru kita sendiri. Kalau yakin, ya banyak. Yang pertama dari yang sifat-sifatnya itu tentunya ya, kalau jin itu suka bermain dari dalam tubuh manusia, itu jin. Ya, tapi kalau yang sifatnya setan, sifatnya setan itu di luar tubuh manusia. Tapi kalau yang sifatnya seperti ini ulah dari para jin. Yang pertama, jin bisa diperintah oleh manusia. Tapi jangan salah bahwasannya nanti kalaupun kita mati, kita perintah jin itu tadi untuk mengirim salah satu penyakit atas perintah ulah manusia. Penyakit ada dua, satu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang mutlak datangnya dari Allah, yang satu lagi yang memang datangnya dari ulah perbuatan manusia. Yang seperti ini sifat kadangkala lalai bisa menjadikan diri kita jin bisa masuk. Pertama kali penyakit yang gak ada obatnya malas. Dengan akibat malas, sebentar lagi udah dipanggil sama Allah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditunda. Akhirnya memberi kesempatan sama jin untuk di dalam tubuh, singgah di hati masing-masing. Jadi kita tanyalah sama diri kita masing-masing, jangan ditanya sama orang. Nah, di sini saya merasakan banyaknya maaf kata, yang 7 dibilang 4, yang 8 dibilang 3. Jadi yang melihat itu si Kiai ini tadi bilang apa? Banyak itu, tapi lantaran malu. Ya nggak boleh, harus jujur. Ya. Ojo sing malu-malu kabeh. Lah iku teh iku pesane iku. Nah, tempat-tempat kayak sajo. Nanti iku kayak sajo. Sing ojo pokoke iku, dhek iku pesenan sing aku untuk jenengan-jenengan itu. Jujur untuk diri sendiri lebih baik daripada tidak sama sekali. Kok kalau wong-wong kowe iku jenengan-jenengan iku iso jujur dari diri dhewe, pasti iso jujur untuk wong lain. Nah itu pesannya. Yang pertama, banyak zikir, istighfar banyak-banyak. Satu hari ini ada ndak si Tani buat dosa yo dari pagi sampai malam? Ada nggak kesempatan kita ini untuk memberikan waktu sama Allah? Makanya banyak. Begitu kena ruqyah, makanya tadi yang Kiai bilang lanjut ruqyah langsung Pak Ustadz, lanjut ruqyah terus. Kenapa? Karena sudah banyak yang nunggu di belakang untuk gantian mau masuk. Makanya begitu dibacakan beberapa ayat Al-Quran, kalamullah, mulai memuntahan semua. Mungkin dari yang muntah itu tadi ada yang kita tidak sadari, bahwasanya mengundang setan dalam tubuh kita, yaitu jin, makanan dari seseorang yang mungkin tanpa kita sadari, ya, apakah itu ulah perbuatan manusia yang sifatnya teluh atau santet. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak boleh berprasangka buruk tanpa ada bukti, Ustaz. Cuman kalau menurut beliau melihatnya, Bu, lain kali kalau jujur ya yang diterangkan dari sifat yang 20 itu termasuk sifat 20. Kalau paham yang dikatakan 20 ada nggak di dalam penyakit dalam tubuh kita, itulah sifat 20. Ngono tuh Ustaz. Itu sifat 20 yang dikabari, yang diberitakan itu, yang dibacakan sebanyak 20. Sesungguhnya kalau paham itu sifat 20. Pembelajaran dalam sifat 20. Ada nggak di antara 20 itu tadi, ada nggak sama diri kita? Itulah sifat 20. Kalau mempelajari sifat 20. Gitu ya Ustaz. Ya, betul itu. Kenapa saya mempelajari mutarekat? Mempelajari yang namanya sifat 20. Itu yang mengajarkan saya apa? Jadi begitu mereka datang, dan saya juga nggak ngundang ini Kiai. Beliau hanya sebatas penjaga makom dari abah saya, dari uyut saya, Uyut Abdullah Husain. Kakek saya Muhammad Ali Husain. Ayah saya, abah saya Zarkashi Husain, dari keluarga Ali Husain Al-Laidus. Beliau hanya menjaga makomnya. Saya nggak ngundang, Ustaz. Anda nggak ngundang. Khodam itu, khodam yang baik jin muslim. Anda nggak ngundang beliau. Tapi beliau mengatakan bahwa ya manusia sekarang lebih banyak kayak setannya daripada setannya. Setan karuan, bentuknya memang hantu. Nah ini manusia banyak sekarang kayak hantu, gitu loh. Dia mesen loh. Contohnya males bersyukur kepada Allah, males mendoakan diri dewe. Asik doakan wong tapi lupa doakan diri dewe. Mudah-mudahan mudah rezeki.
Tapi kita sendiri nggak pernah mengucapin sesuatu itu walaupun 101 rupiah, lupa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sayuran udah kowe mangan dari alam, buah-buahan udah dimakan dari alam ya Ustaz. Mana yang segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang udah kalian nikmati alamku, kata Allah. Makanya banyak datang hantunya. Tapi alhamdulillah dengan mengucapkan beberapa kalam Allah ya dalam Al-Qur'an Al-Karim, alhamdulillah kabul kabir minggat. Kenapa? Karena di belakang Ustadz itu tadi banyak katanya yang tidak mungkin bisa kalian lihat, yaitu dari para raja-raja terdahulu ya. Itu membantu. Di belakang saya. Nah, Iya. ya dari raja-raja terdahulu. Maaf, saya potong terbit. Maaf, ya memang ini mungkin Habib orang yang kesekian kali mungkin mengatakan saya nggak lihat Ya. saya ini dibantu. Beliau sama seperti Ustadz Danu. Teringat saya raja-raja yang memakai mahkota. Habib yang mengatakan, tapi Nah. saya dalam tubuh ini ya. Nah begitulah beliau mengatakan begitu. Bahwasanya ada raja-raja, para raja-raja yang membantu beliau, yang sifatnya menggunakan mahkota. Mahkotanya itu bukanlah emas sembarangan ya, bukan. Beliau memakai baju singgasana kerajaan. Masya Allah. Ya. Kalau ada lagi yang di sebelah belakangnya itu panglima perangnya ada, komandan perangnya. Kalau kita bilang kalau di sini kayak Umar bin Khattab. Masya Allah. Dia bisa mengusir semua kalau sudah masuk di surah Yasin dalam salamun. Ketika masuk salamun, mengucapkan salam, masuk dia. Di situ akan muntah semua. Salaman itu ya, saya baru tahu itu. Masya Allah, udah lama saya meruqyah. Inilah kata Syekh, orang arif yang ada dalam tubuh Habib ini. Ada hanya mengatakan kepada beliau mengatakan kepada saya. Iya. Ketika dibacakan dalam surah salam, mengucapkan salam, masuk, muntah-muntah semua ini bakalan. Perhatikan ketika membaca salam, kenapa? Karena mengucapkan salam kepada seluruhnya. Gitu ya. Hadir dia hajar, muntah kabeh. Salamun qaulan min rabbir rahim ya. Nah, perhatikan ketika nanti Ustaz membaca salam, mengucapkan kalimat salam, Iya, saya tandai ini. itu bakal muntah semua. Ada mengucapkan salam, beliau tanpa sadar Iya, mengucapkan salam untuk orang yang di belakang beliau. Nah, jika ada salah kata Anda tidak berkenan di hati, mohon keridhaan maaf. Tak ada manusia yang tak luput dari salah. Anda juga sebagai hamba Allah yang dhaif, tak luput dari salah, silaf dan dosa. Hanya itu yang bisa Anda berikan sedikit informasi. Jika antum ingin membuka mata batin, yang pertama, selalu dekat dengan Allah. Barang siapa yang berpaling dari Allah, maka Allah akan berpaling darinya. Barang siapa yang lalai kepada Allah, maka Allah juga akan lalai kepadanya. Apalagi tanamkan dalam diri ketika beribadah kepada Allah. Ini pesan dari beliau. Ketika beribadah kepada Allah, sifatnya berserah diri. Urusan dunia itu tadi Allah. Ana ajarkan kepada anak-anak didik anak. Apa makna dari takbiratul ihram? Membuang segala urusan dunia ke belakang. Yang nggak ada hubungannya sama sholat jangan dibawa. Kita berserah diri sama Allah. Serahkan dirimu kepada Allah, tanda syukurmu kepada Allah, tanpa membawa urusan dunia. Allahu Akbar. Buang urusan dunia ke belakang. Ada saatnya engkau membawa urusan dunia. Di mana? Di saat engkau berdoa. Itulah duniamu yang kau minta, keluh kesahmu. Dan dalam gerakan sholat ada 4 yang Allah kabulkan. Yang pertama ketika nasta'inu, Ustaz. Ya. Permintaan ya, Ustaz. Ya. Dalam surah Al-Fatihah.
Kalimat wasilah ya Ustaz. Ya. Itu doa itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah kalimat permintaan, permohonan. Satu yang Allah kabulkan dalam gerakan sholat yang pertama adalah waktu membaca Fatihah. Ana sudah ajarkan kepada kalian. Satu ketika membaca Fatihah, yang kedua ketika ruku. Kata Allah bagaimana? Jangan kau jadikan sholat hanya sebatas, maka kau tidak akan merasakan kehadiran Allah. Jadi ada menyuruh anak-anak ini, jangan kau jadikan sholatmu hanya sebatas kewajiban. Jika kau menganggapnya sebatas kewajiban, maka tidak akan merasakan kehadiran Allah. Kenapa Allah Maha Sayang? Ketika saat ruku Allah bercerita, aku sesungguhnya aku menopang dadamu hingga kau tidak terjatuh. Yang anak ajarkan yang pertama yaitu mengenai adab. Adab tentang wudhu, adab tentang sholat dan istinja yang seringkali orang sepele dengan istinja. Laki-laki kencing berdiri macam hewan. Ini nggak punya adab. Bagaimana kalau engkau ngambil air wudhu, kalau buang air kecil saja yang bagi kaum pria masih berdiri. Jadi gimana wudhunya kira-kira? Itu yang diceritakan sama para kiai tadi di sini itu. Kalaupun kalian mau sehat, jangan biarkan hati memberikan kesempatan untuk setan tinggal dalam hati kalian. Dikatakan penawar bagi hati. Tawarkan hatimu kepada jin apa kepada Allah. Kalau kepada jin ya kayak gini lah Ustaz. Kebablasan kabeh ning muntah-muntahi kabeh Ustaz. Nah itu. Tapi kalau ditawarkan sama Allah Subhanahu wa taala ikhlas tulus karena Allah semata-mata karena Allah, insyaallah sehat walafiat karena Allah bersama kita semua. Allah bersama Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku ini untuk siapa?" Rasulullah jawab, Ya Muhammad, sesungguhnya kau kuciptakan untukku sebagai kekasihku. Lalu Allah juga mengatakan, bertanya kepada Nabi Muhammad, Ya Muhammad, tahukah kau untuk siapa aku? Lantas Rasulullah dengan merendahkan diri, merendahkan hatinya, menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Lah kita Nabi bukan, kita Rasul bukan, keturunannya juga mungkin bukan, mungkin juga bukan salah satu, mungkin kita mengakui baginda Nabi adalah Nabi kita. Apakah Nabi kita Rasulullah SAW mengakui kita sebagai umatnya? Belum tentu, karena Allah bersama golongan. Hai Muhammad, katakan kepada umatmu, sesungguhnya aku bersama umatmu yang gemar bersolawat untukmu. Gitu ya Ustaz. Barulah diakui bahwasanya itu adalah umatnya Rasulullah. Kita satu hari kira-kira udah berapa kali solawat? Padahal gak ngeluarin duit ya Ustaz. Ya. Kita nggak pernah ngeluarin duit. Anda nak coba sama, betul nggak barokah gak ilmu anak ini yang diberikan sama anak-anak ini? Coba dulu dengarkan, banyak yang ingin dengar. Coba dulu salawatul siri Nurizat Sejati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Mulailah saatnya kita mendidik anak-anak dari sekarang, pesan beliau, karena yang akan menolong kita nanti syafaat baginda Nabi. Kalau kita saja tak mampu bersolawat, lantas bagaimana Rasulullah menolong kita? Makanya sejak dari dini
Saya tidak pernah takut. Jangan pernah berputus asa untuk mendapat rahmat Allah. Jangan pernah putus asa kalian untuk mendapatkan rahmat Allah. Itu yang saya cantumkan dalam hati mereka. Saya ukir hati mereka dengan kalimat Allah dan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harta akan ditinggalkan. Apa yang kalian bawa anak-anak? Amal ibadah. Sudahkah kita cukup pulang bawa modal sama Allah? Sama seperti kita merantau 3 tahun di Malaysia, pulang ke Indonesia, habis kontrak, nggak bawa modal pulang ke Indonesia, ya wis, nggak bisa ke Mekah, nggak bisa ke Madinah, nggak bisa beli tanah, nggak bisa beli kebun, ya Ustaz. Jadi hidup ini sama seperti merantau. Kalau satu hari di akhirat 1000 tahun di bumi, ya 1000 tahun ya Ustaz. Satu hari di akhirat 1000 tahun kita di dunia ya Ustaz. Jadi kira-kira kalau umur 63 tahun baru wafat, meninggal, kira-kira di akhirat berarti kita baru diciptakan berapa detik atau berapa menit ya Ustaz? Kalau satu hari itu 1000 tahun di dunia, sekarang 1442 Hijriah, 1442, kira-kira 1,5 hari udah sampai belum Ustaz? Belum sampai ya Ustaz. Hitung-hitungan dalam dunia 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Sekarang 1442 Hijriah. Kira-kira kalau tahun 1442, sementara di akhirat 1 hari itu 1000 tahun, sekarang untuk di dunia 1000 tahun, sekarang 1400. Berarti belum sampai 1,5 hari kita di akhirat. Kira-kira cukup gak umur kita selama 1000 tahun? Lantas apa modal kita untuk pulang sama Allah? Apa modal kita? Gitu ya Ustaz. Maaf Habib, saya ada ini. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan Ustaz. Barakallahu fiha, tabarakallah. Enggak, maksudnya begini. Saya nanti ada ngisi pengajian di di arisan, agak disingkat sedikit. Terus saja sampaikan agak dicepat sedikit penjelasannya. Terus saja. Jadi di sini marilah kita jangan bosan-bosan untuk istighfar, jangan bosan-bosan ya untuk bersolawat. Dengan engkau bersolawat saja Allah akan memberikan kemudahan rezeki. Kadang kala rezeki ini yang menghalangi kita sendiri, bukan dari Allah. Allah memberi dari kita sendiri. Salahnya rezeki itu, yang pertama mungkin kita lupa beristighfar, yang kedua mungkin kita lupa bersolawat. Karena sesungguhnya Allah juga bersolawat untuk baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Allah saja bersolawat untuk Nabi, kita ini manusia, kenapa tidak? Insya Allah kabul, amin ya rabbal alamin. Jika kalian mau bersolawat untuk baginda Nabi ya, jika ada salah kata silaf kata anak, ada yang tidak berkenan di hati, mohon keridhaan maafnya. Barakallahu fiha, tabarakallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Ya, terima kasih Habib Alwi, jazakallahu khairan katsiran ya. Mohon maaf sebelumnya jam 11 pas itu seharusnya saya sudah berangkat. Ini belum datang mobil jemputan. Ya, jadi saya ada acara arisan keluarga dan di situ saya ada mengisi kajian manajemen hati. Tapi karena mobil abang belum datang, ya nggak apa-apa. Nah, kita terusi. Jadi pun juga saya ini siap-siap begitu datang. Nah, selesailah acara kita dan insya Allah bulan depan minggu kedua. Nah, itu muhasabah acaranya, kemudian ruqyah berjemaah dan juga pengajian manajemen hati. Nah, nanti satu hikmahnya nanti saya jelaskan untuk mengambil berkah ya, kajian manajemen hati. Ya, biar semuanya dapat, singkat saja ya. Nah, kepada Mas apa nih? Iya, coba cerita dulu apa yang dirasakan ketika di ruqyah tadi, singkat saja padat ya.
untuk menghemat waktu. Sebelum kita masuk kajian manajemen hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali Ustaz yang saya rasakan itu berat badan gitu, gelisah. Apa yang dirasakan? Gelisah. Oke. Nggak tenang hati ya. Terus apa lagi? Badannya berat. Kepala pusing. Terus apa lagi? Ada bisikan-bisikan. Apa yang dibisikkan? Kemana? Siapa? Lemah gitu. Nggak ada apa-apanya gitu. Siapa nggak ada apa-apanya? Nggak ada apa-apanya gitu. Bisikan itu. Nah gitu. Terus apa lagi bisikannya? Yang bilang jin kafir itu. Apanya sakit? Perut setia. Kayak mana? Lemas-lemas ya? Ya Allah. Insya Allah. Terus apa lagi reaksinya? Itu aja. Tadi sebelum datang kemari, sebelum diruqyah sudah merasa nggak enak badannya ya. Sekarang gimana badannya, hatinya? Udah enakan ya? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan saya terus ya. Bulan depan datang lagi ya, minggu kedua ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini semuanya siapa yang buat? Allah ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Senang Ustaz ya. Kemudian Ustaz, silakan Ustaz. Apa yang dirasakan tadi ketika diruqyah? Coba cerita berbagi. Yang pertama, nggak ada rasa. Berair matanya, Masya Allah. Terus apa lagi? Itu aja. Ada nggak merasa pusing, berat kepalanya, pening, atau bisikan, ulu hatinya gimana? Coba jujur, sebelum datang kemari, sebelum diruqyah, badannya enak nggak? Biasa aja. Sekarang selesai diruqyah, sama aja. Iya. Berair mata, berlinang. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, mudah-mudahan ya bisa istiqomah di ruqyah, biar terus sehat ya. Dan juga tidak hanya di sini, saya mohon di rumah juga. Nanti saya share, makanya itu ping WA saya. Nanti saya share cara meruqyah. Kemudian apalagi tadi 10 syarat yang harus dilakukan. Nanti saya bagi juga 10 syarat yang harus dilakukan setelah diruqyah agar tetap sehat. Nah, itu yang pertama, itu yang wajib dilakukan setelah diruqyah agar tetap sehat. Yang pertama mandi tobat, yang kedua sunat tobat, yang ketiga istighfar, banyak istighfar, mohon ampun. Yang keempat sholat 5 waktu, jangan tinggal. Yang kelima cari ilmu agama. Yang keenam banyak berzikir. Yang ketujuh banyak sholawat. Yang ke-8 baca Quran banyak. Yang ke-9 jangan buat dosa. Yang ke-10 doa. Itu mesti dilakukan. Kalau nggak dilakukan, demi Allah sampai mati sakit terus. Nah itu ya, paham ini kan? Kalau nggak dilakukan, ya ini wajib ini. Ya, kalau mau sehat terus sampai mati. Kalau nggak sholat, nggak cari ilmu agama, nggak sholawat, nggak istighfar, nggak tobat, siap-siaplah masuk setan itu. Jin kafir dalam tubuh itu makin ganas dia. Ini bukan nakut-nakut, ini kata Allah, ini kata Nabi, ini kata ulama. Saya hanya pewaris, saya hanya melanjutkan. Nah, ya. Itu. Ya. Ya. Oke, satu aja kita ambil berkahnya ya. Nanti kita tutup dengan doa ya. Tadi udah doa kan? Nanti kita selesai ya. Ini saya siap-siap ini, abang saya datang, nanti nggak enak dia nunggu lama ya. Satu aja manajemen hati untuk mengambil berkahnya. Nanti bulan depan kita lanjutin lagi. Dan juga saya jadwal ruqyah itu ada saya share di grup manajemen hati. Nah, kalau berkenan saya masukkan. Ibu, bapak berkenan saya masukkan ke grup manajemen hati. Jadwalnya saya share ke situ. Nanti kalau nggak gabung ke grup manajemen hati kan nggak tahu jadwalnya kapan. Memang setiap bulan minggu kedua tuh biasanya. Gitu ya, makanya di ping ya di WA saya tuh biar tahu kapan jadwal. Dan di situ juga saya ada ngasih ilmu tentang manajemen hati. Banyak Habib Alwin kan tahu dia kan, pagi sama siang saya kasih itu tentang manajemen hati, ilmu-ilmu itu bisa di insya Allah bermanfaat ya, mudah-mudahan ya. Oke, satu aja hikmahnya ya. Al-Kisah Umar bin Khattab, ini manajemen hati. Al-Kisah Umar bin Khattab sedang dimarahi oleh istrinya. Ia tenang dan diam. Selesai marah, istrinya selesai marah,
istrinya, ia ditanya oleh seorang, selesai marah kepada istrinya, ia ditanya oleh seseorang, kenapa engkau bisa bersabar? Kata orang itu kepada Umar bin Khattab, padahal kata-kata istrimu begitu menyakitkan. Hanya manajemen hatinya agar kita bisa bersabar menghadapi istri kita, menghadapi anak kita, ya. Nah, Umar menjawab, saya rasakan memang kata-katanya tidak enak dan menyakitkan, tapi saya bandingkan tidak enaknya istri pada waktu hamil, sakitnya istri pada waktu melahirkan, penderitaan istri pada waktu membesarkan anak-anak. Saya bandingkan dengan kata-katanya barusan, tidak ada apa-apanya. Nah, jadi begini yang mau saya sampaikan. Jadi ketika istri kita ngomel, ketika istri kita marah-marah, udah, ketika suami kita marah-marah juga kebalikannya. Nah, coba timbulkan kesadaran dalam hati akan besarnya pengorbanan istri, ya. Kemudian timbulkan kesadaran dalam hati akan penderitaan sakitnya istri ketika melahirkan, ketika mengasuh anak, mengurus rumah tangga, mengurus kebutuhan suami. Kalau itu yang kita sadari dan pahami, kita akan bisa bersabar. Walau sebesar apapun omelan istri, sesakit apapun kata-kata istri, kita akan bisa bersabar. Jadi intinya kita melihat kebaikan si istri, jangan melihat keburukannya. Begitu banyak kebaikannya yang telah dia berikan kepada kita sebagai suami dan kepada anak-anak. Tapi kalau hati kita menyadari kita hanya fokus kepada keburukannya, kita nggak akan bisa bersabar ketika istri kita mengomeli kita, memarahi kita. Ini manajemen hatinya, ini penting. Begitu juga kita sebagai suami, sebagai istri. Ketika suami kita ini marah-marah, mengomeli, ya. Nah, coba kita sebagai istri timbulkan kesadaran dalam hati, begitu banyak kebaikan-kebaikan suami yang telah yang dia telah berikan kepada kita. Nah, jadi kalau kita sadar akan hal itu, kita akan bisa bersabar. Jadi hati akan pikiran kita jangan terfokus kepada keburukan dia. Ketika dia ngomeli kita, ketika dia marahi kita, ya, tapi hati akan pikiran kita terfokus kepada kebaikan yang telah dia berikan kepada kita. Insya Allah rumah tangga kita akan langgeng. Begitu juga kalau ada konflik-konflik antara suami dan istri, karena nggak ada yang sempurna hanya Nabi, ya kan? Jadi iya, hanya Nabi Muhammad. Kalau kita hanya memikirkan fokus sama keburukan istri, ketika ada konflik siap-siaplah kita bercerai. Ini manajemen hatinya penting saya sampaikan, ya. Nah, jadi coba timbulkan kesadaran dalam hati akan banyaknya kebaikan-kebaikan si istri maupun si suami. Dengan begitu kita bisa bersabar ketika konflik itu datang. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Dan saya akhiri, lebih dan kurang saya minta maaf, ya. Insya Allah bulan depan minggu kedua kita bertemu lagi. Dan jangan lupa di bawah airnya itu mantap kali itu air besar itu. Nanti tolong rumahnya diruqyah lagi, ucapkan salawat tiap-tiap sudut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya yakin pasti sudah nggak ada lagi gangguan di rumah itu. Saya yakin itu. Kemarin kan sudah saya kasih. Nah, ini dikuatkan lagi. Adik ini mungkin menengok, mungkin salah lihat mungkin. Insya Allah nggak mungkin sudah diruqyah minggu lalu, tapi mungkin juga. Wallahu a'lam lah ya. Nah, tapi insya Allah ini dikuatkan lagi, dibentengi lagi dengan air ruqyah itu. Tiap-tiap sudut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dipercikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai habis. Kalau udah habis jangan ditambah lagi. Kalau mau ditambah lagi diruqyah lagi sendiri. Sudah saya kasihkan di WA kan cara meruqyah itu. Nah, oke. Apa Habib? Ada yang saya sampaikan tadi? Yang bilang apa tadi? Hah? Oh, bidara. Iya, bagus. Ya, boleh juga. Itu usul yang bagus itu. Ya, alhamdulillah. Ada lagi mau tanyakan? Ya? Udah? Oke. Nah, ya, hampir lupa. Terima kasih Habib. Nanti malam ya Bapak, Ibu tiap Ahad habis maghrib, ba'da maghrib ada di sini pengajian tasawuf manajemen hati, pakai kitab Ahli Kam. Saya kasih materinya biar nggak lupa.
datang sampai jam 9 lebih kurang. Nanti habis sisa lanjutin lagi. Nah, datang. Ya Bu? Ya Pak? Pada waktu datang. Udah, saya bisa satu lagi jangan lupa like, share, and subscribe YouTube saya. Semoga menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Saya matikannya YouTube-nya ya. Amin ya. Oke. Oh ya, saya ini dulu. Oh, udah datang kayaknya tuh abang saya.